Benedict Anderson, seorang ahli politik dari Amerika Serikat, merumuskan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas politik yang dibayangkan dan memiliki kedaulatan. Terdengar sederhana, tapi sebenarnya tidaklah mudah mewujudkan komunitas yang dibayangkan itu. Tidaklah mudah mewujudkan sebuah bangsa. Ben Anderson jelas sekali menyimpulkan hal itu dari penelitian bertahun-tahun terhadap Indonesia. Bagi Ben Anderson, bangsa Indonesia terwujud karena adanya revolusi mesin cetak dan kertas. Adanya alat komunikasi berupa koran dan buku sebagai sarana komunikasi kalangan terpelajar di Nusantara. Pemikir politik, sastrawan, budayawan, semua mengkonsepsikan Indonesia lewat tulisan. Hal ini juga menggambarkan pentingnya bahasa Indonesia yang saat itu diangkat dari bahasa Melayu. Secara nyata, bangsa Indonesia diikrarkan lewat Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan tentu saja bukan cuma sumpah kosong. Ben Anderson pun tidak menafikan pentingnya faktor revolusi. Dia juga yang menulis buku mengenai revolusi pemuda. Tanpa adanya perjuangan fisik, keinginan nyata, tak mungkin terbentuk Indonesia. Dan inilah yang menjelaskan kenapa negara tetangga Malaysia berbeda. Kenapa di ujung Medini tidak terbentuk satu bangsa Malaysia, satu bahasa Malaysia? Bahkan, untuk mewujudkan satu sistem pendidikan pun sungguh sulit. Jawaban Anwar Ibrahim mengenai kondisi Malaysia berikut ini mungkin agak diplomatis, tapi tetap menarik. Tampaknya, masih ada ganjalan besar kenapa sebuah bangsa Malaysia masih susah diwujudkan. Similarity with Indonesia. If your party is seriously looking for a new Malaysian, while there is no serious effort to have one common language and one common school system. Anak daripada Indonesia, mengapa kita tidak lakukan seperti Indonesia? Sudah Indonesia itu 95% orang Indonesia asal, 95% Muslim. Kita tak boleh ikut kesemuanya. Cadangan umpamanya satu bahasa, itu kita sudah ada bahasa kebangsaan, tapi kita beri ruang kepada orang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil. Tak merugikan. Syarat kita ialah seperti mana sudah masuk ke UPM, sudah boleh anak Melayu, anak Cina, anak India atau Sabah atau Sarawak, sudah mesti wajib menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Soal satu sistem persekolahan, kalau tahu sejarah daripada tahun 1950-an berpegang, bergaduh soal aliran Cina dengan aliran kebangsaan, berperang dah puluh-puluh tahun lah. Jadi sebab itulah kita putuskan untuk meneruskan sistem yang ada, mengizinkan sekolah rendah kebangsaan Cina dan Tamil, supaya tidak lagi ada pertarungan yang tidak berkesudahan. Jangan tanya pendapat saya pribadi. Saya dulu pemimpin Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Melaya. Memang tegas prinsip saya. Tetapi sudah, kita harus jaga keharmonian ini. Asalkan prinsip bahasa kebangsaan tidak diremehkan. Pendapat saya suarakan, dan pendapat kerajaan sekarang, sudah boleh ada sekolah Tamil, sekolah Cina, sudah boleh ada sekolah swasta, tetapi penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan wajib dikuasai. Yang ini kita tidak boleh tolak langsung. Yang lain pun nanti kalau soal one school system, it will break up this nation. Jadi buat mereka sekarang kita teruskan. Dan apakah ini masalah sebenarnya? Tak ada masalah Singapura. Masalah kita sekarang masalah ekonomi. Masalah kita sekarang masalah, ya kalau orang sebut soal akhlak, pemacuan ekonomi, artificial intelligence, digital revolution. Ini hal-hal yang kita harus kuasai. Tidak ada sekatan untuk kita
tingkat martabatkan Islam sebagai agama persekutuan, dan hebatkan gerakan dakwah, tingkatkan kefahaman. Tidak ada langsung sekata, tetapi dalam ruang yang ada sekarang ini, kita harus jaga sensitivity semua kaum, kerana negara ini tidak mampu meneruskan, membiarkan atau mengizinkan ketegangan kaum. Tapi kita harus tegaskan Islam itu tetap agama persekutuan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan mesti dimartabatkan. Janganlah umpamanya pemimpin-pemimpin cakap Melayu punya bahasa rojak. Saya tidak setuju. Saya juga telah mencanangkan supaya ada di Dewan Rakyat, ada di Parlimen, ikut kursus di Dewan Bahasa. Ini jadi ahli Parlimen, bercakap bahasa yang lemah, tak wajar. Jadi ini terpakai baik kepada orang Melayu atau Cina atau lain-lain. Betul sekali, Malaysia tidak bisa meniru Indonesia karena sejarahnya memang berbeda. Proses perjuangan juga tak sama. Dulu, ketika Malaysia dimasukkan dalam komunitas politik yang dibayangkan atau dimasukkan dalam nasionalisme Indonesia Raya, nyatanya ada penolakan. Bahkan ketika Inggris menawarkan Malayunion, perpaduan tanpa pembedaan antara pribumi dan pendatang, juga ada penolakan. Raja-raja tak mau, sehingga memunculkan UMNO. Mahathir Mohamad, saat masih jaya-jayanya, pernah menyodorkan wawasan 2020. Ini sebetulnya langkah buat mewujudkan perpaduan bangsa, tapi akhirnya gagal dan menguap begitu saja. Tampaknya masalah perkauman memang masih sensitif hingga sekarang. Jangan heran jika Anwar Ibrahim pun boleh jadi akan menfokuskan masalah ekonomi. Semua itu sebetulnya urusan tetangga sepenuhnya. Hanya ketika masalah identitas nasional tidak jelas, nasionalisme di ujung Medini tidak jelas, dampaknya sampai ke Indonesia. Banyak profesor Malaysia akhirnya berilusi mengenai nasionalisme Melayu. Bahasa Indonesia pun diusik. Banyak pula akademisi Malaysia yang bernostalgia kembali ke zaman Indonesia belum wujud. Sebetulnya itu saja masalahnya. Dan mudah-mudahan ilusi berkepanjangan itu bisa berkurang di era Anwar Ibrahim. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.